Banyak nih dari Sobat Rupiah yang bertanya-tanya, kenapa sih BI harus mengambil langkah untuk menaikkan suku bunga akhir-akhir ini di tengah kondisi tekanan inflasi dunia? Sampai 4 kali sejak Agustus. Dari 3,5% di bulan Juli, 3,75% di bulan Agustus, 4,25% di bulan September, 4,75% di bulan Oktober, dan terakhir di November sampai 5,25%. Kira-kira ada apa ya? Nah, kita soroti pertumbuhan ekonomi global. Yuk, kita sama-sama belajar. Nah, jadi kita menghadapi yang namanya perlambatan ekonomi global di beberapa negara, termasuk AS dan Eropa. Perlambatan ekonomi global tersebut dipengaruhi oleh berlanjutnya ketegangan geopolitik yang memicu fragmentasi ekonomi, terganggunya kinerja perdagangan dan investasi, serta dampak pengetatan kebijakan moneter yang agresif. Apa sih itu sebenarnya pengetatan kebijakan moneter? Kenapa sih harus ketat gitu kan? Nah, kenapa harus dilakukan? Padahal kan nyatanya itu malah makin memicu perlambatan ekonomi global. Dan kita tahu ada ancaman resesi, bukannya itu malah makin perlambatan ya. Nah, jadi gini, saat tekanan inflasi dan inflasi inti global masih tinggi, karena terus berlanjutnya gangguan rantai pasok, ditambah keketatan pasar tenaga kerja terutama di AS dan Eropa, ditambah adanya pelemahan permintaan global. Untuk merespon tekanan inflasi tinggi tersebut, bank sentral di banyak negara memperkuat pengetatan kebijakan moneternya, yaitu dengan meningkatkan suku bunga acuannya. Nah, misalnya saja, Bank Sentral Amerika, The Fed. The Fed menaikkan suku bunga acuannya dan diperkirakan terus berlanjut hingga awal 2023 dengan siklus yang lebih panjang atau higher for longer. Supaya apa? Supaya angka inflasi yang mereka sedang tinggi-tingginya itu terus turun perlahan-lahan. Langkah The Fed ini berdampak pada penguatan nilai mata uangnya. Loh, kok bisa? Kenapa pengetatan kebijakan moneter The Fed itu memperkuat dolar AS? Lalu malah menyebabkan pelemahan nilai tukar di berbagai negara, termasuk Indonesia. Masih bingung? Nah, coba kita sederhanakan lagi. Sederhananya gini, dengan Fed yang menaikkan suku bunganya, para investor kan akan melihat portofolio di Amerika ini lebih seksi gitu, karena bunganya lebih tinggi. Jadi investor tersebut menarik modalnya yang mereka tanam di negara mereka, misalnya negara berkembang, lalu mereka kembali mengambil dan menaruh modalnya di AS, sehingga ini menyebabkan penguatan mata uang dolar AS. Nah, penguatan dolar AS ini akan berpengaruh pada tekanan eksternal yang pada akhirnya berimbas pada stabilitas rupiah. Perlu diingat, ini juga terjadi pada mata uang negara lainnya. Nah, untuk itu Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan atau BI 7 DRR berturut-turut pada Agustus, September hingga November dengan total 175 BPS. Walau di satu sisi, kenaikan suku bunga acuan berpotensi meningkatkan cost of financing. Di misalnya teman-teman, ya kita tahu pinjaman di bank, KPR atau mau beli mobil, mungkin ada kerasa kenaikan ya. Tapi kan kita harus melihat big picture-nya supaya stabilitas perekonomian terus terjaga. Sama nih seperti di AS, ketika pandemi sudah mulai melandai, mobilitas makin tinggi, aktivitas makin tinggi, kan ekonomi sudah semakin berputar, lalu permintaan semakin naik, orang-orang butuh banyak barang dan jasa, tapi produksi belum tentu itu bisa mengimbangi. Nah, di sini ada shortage dari supply. Dampaknya ketika supply-nya shortage, tentu adanya kenaikan harga atau inflasi. Ekspektasi inflasi ini pun perlu dikendalikan agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Lalu apa jalan keluarnya? Nah, jalan keluarnya sama dengan menjaga stabilitas rupiah. Mengendalikan inflasi, salah satunya juga perlu dilakukan kenaikan suku bunga. Ingat, ini baru salah satunya dari beberapa instrumen yang ada. Kenapa? Dengan adanya suku bunga acuan yang meningkat, tentu bunga deposito akan ikut naik. Imbal hasilnya semakin tinggi, begitu pula surat berharga lainnya. Nilai imbal hasil bakal naik, investor akan semakin tertarik, dan investasinya akan semakin tinggi. Setelah investasi semakin tinggi, jika teman-teman mengalihkan uang jajan teman-teman ke dalam tabungan atau investasi, maka
permintaan teman-teman terhadap barang dan jasa tentu akan mereda. Nah, saat permintaan tersebut melandai, laju kenaikan harga tentu otomatis akan teredam. Pada akhirnya, ya kita tahu, inflasi bisa terkendali. Analoginya ibarat tubuh lah, ketika panas perlu diberi obat penurun panas. Jika dosisnya tepat, maka tubuh bisa kembali normal dan beraktivitas. Begitu pula dengan perekonomian. Kalau di sini konteksnya, dalam menjaga suku bunga, itu ada dua dampaknya. Pertama, menurunkan ekspektasi inflasi inti agar tepat kembali ke sasarannya. Kedua, memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah agar sejalan dengan nilai fundamental. Ini bukan masalah kita menurunkan serendah-rendahnya atau setinggi-tingginya, harus tepat dosisnya. Nah, Sobat Rupiah, nyatanya pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 3 bisa mencapai 5,72%. Dan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 secara keseluruhan diperkirakan akan tetap di atas dan berada pada kisaran 4,5 sampai 5,3% menurut perkiraan Bank Indonesia. Dan ini jauh lebih tinggi dari perekonomian AS yang diperkirakan hanya 1,7%. Nah, kita lihat indikator lainnya. Kinerja neraca perdagangan cukup baik, mencapai surplus 5,7 miliar dolar AS pada Oktober 2022. Kita lihat indikator yang lain lagi. Tekanan arus modal asing juga masih berlanjut dengan investasi portofolio pada triwulan keempat 2022 mencatat net outflow sebesar 0,3 miliar dolar AS. Sekarang kita lihat dari indikator cadangan devisa. Posisi cadangan devisa Indonesia tetap tinggi. Nah, coba kita lihat kinerja NPI. Pada 2022, NPI relatif terjaga. Surplus transaksi ya berada pada kisaran 0,4 sampai 1,2%. Dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, ya kita tahu kita nggak bisa bekerja sendiri. Perlu adanya sinergi kebijakan antara Bank Sentral dengan lembaga lainnya, dalam hal ini BI dengan KSSK yang beranggotakan LPS, OJK, dan Kemenkeu. Hal ini diperlukan supaya saling bisa berkoordinasi dan menjaga perekonomian akan tetap stabil. Nah, gimana nih tanggapan Sobat Rupiah? Yuk kita beri pendapat di kolom komentar.